sebuah alat musik kuno dari Tibet yang terbuat dari tulang manusia. Itu akan mengerikan loh pas suara itu. Ya, itu karena memang soundnya dari sound tulang manusia. Salam sahabat Bentara Budaya. Saya Frans Sartono, kurator Bentara Budaya. Kita berjumpa lagi di dalam acara Podcast Bentara Budaya. Sebuah program perbincangan, obrolan, berbagi pengalaman dengan para seniman mengenai karya-karya mereka. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Joko Anwar, sutradara film yang karyanya Pengabdi Setan sedang ramai-ramainya dibicarakan orang. Suksesnya film ini telah mencapai lebih dari 6 juta penonton. Bisa dikatakan sebuah catatan pencapaian Joko Anwar mengingat pada Pengabdi Setan yang pertama yang dibuat tahun 2017, capaian penontonnya mencapai 4, sekian juta. Dan sekarang adalah 6,6 juta sekian berhitung. Kita akan segera menemui Joko Anwar di studionya. Mari. Rahasia lupa pernah ku tak ada yang Silakan duduk. Ini pagi-pagi belum ada orang kebetulan di kosong. membunuh. Tumben, Mas. Saya memang benar-benar kesini itu untuk menghilangkan ketakutan saya. Wah, gayanya ini ya. Gini, saya tuh kalau melihat fenomena film horor kita, itu tuh saya tidak habis pikir karena apa? Orang datang ke gedung bioskop, membayar, mengeluarkan uang untuk ditakut-takuti dan untuk takut, dan mereka bahagia karena takut. Bahagia takut. Nah, ini kalau saya menyebutnya ini sebagai semacam ironisme dunia hiburan. Orang kalau nonton film romance, katakanlah drama percintaan, mereka bisa berfantasi tentang kisah-kisah pengalaman asmara dan sebagainya. Ya. Kalau komedi jelas, datang duduk tertawa. Ketawa. Nah, ini film horor ini Takut-takutin. orang datang untuk merasa takut, padahal takut itu dihindari orang. Ini malah orang beramai-ramai untuk merasa takut bersama, bayar pula. Nah, sebenarnya di balik film horor itu apa sehingga dia itu bisa menghibur? Film horor itu adalah genre film horor itu adalah genre yang paling jujur. Kenapa saya bilang paling jujur? Karena dibuat murni untuk memberikan pengalaman menonton. Dibuat murni untuk memberikan pengalaman sinematik kepada publik yang menonton masuk ke dalam bioskop. Kalau misalnya kita ngomongin film-film genre lain, misalnya drama, mungkin dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pembuatnya ada sesuatu yang tersembunyi. Apakah ada pandangan dari filmmakernya tentang sesuatu isu yang ingin disampaikan. Kalau film horor itu KPI-nya itu gampang. Kalau melihat penonton dalam bioskop terlihat ketakutan, teriak, itu berarti berhasil. Jadi dibuat tanpa teding aling-aling, tanpa dibuat ada agenda lain selain untuk memberikan sensasi menonton di dalam bioskop kepada penonton. Karena dia paling jujur, jadi dia paling dekat dengan rakyat. Sama halnya, kenapa sensasi ketakutan itu sangat dicari oleh penonton, terutama penonton Indonesia. Secara universal memang ketakutan ini dalam tahap tertentu itu sifatnya menyenangkan. Sama halnya kenapa orang naik roller coaster, kenapa orang naik ke wahana hiburan yang terlihatnya bahaya, menyeramkan, tapi orang kepingin naik karena dalam tahap tertentu ketakutan itu justru bisa memberikan kebahagiaan kepada penonton.
Kalau misalnya ketakutan itu terlalu, jadi ada ambang batas ketakutan, nah itu saatnya ketakutan sudah tidak lagi menyenangkan. Tapi yang diberikan oleh film horor adalah ketakutan yang masih bisa dinikmati. Ketakutan yang memberikan sensasi kepada penonton, sama halnya ketika mereka memasuki atau naik wahana-wahana dari taman hiburan yang ada, seperti roller coaster dan sebagainya. Kalau kita mengamati film horor kita, termasuk karya-karya Bung Joko ya, Iya. itu pusat-pusat penyebaran horornya itu di tokoh yang berbau-bau setan, Ya. setan. Sementara ada juga yang berbau atau berbasis mitos-mitos tradisional, Ya. Nyai Roro Kidul, Ya. Nyi Blorong dan sebagainya. Kalau melihat cerita-cerita seperti itu, kita tuh sangat kaya ya dengan sumber-sumber horor itu sebenarnya. Indonesia adalah salah satu negara atau mungkin negara yang paling punya perbendaharaan persetannya yang paling luas di dunia. Persetanan paling luas. Ya. Persetanannya. Jadi kita memang punya karakter setan, karakter hantu, dan karakter cerita tentang hantu dan setan itu paling luas kalau dari apa yang saya observe gitu. Beberapa tahun lalu saya mempersiapkan sebuah serial dan serial itu adalah tentang setan-setan. Jadi saya membuat sebuah universe yang isinya adalah setan-setan, tapi mereka dijadikan superhero gitu. Dan ketika saya mempersiapkan series ini, saya menginventarisasi setan-setan yang ada di Indonesia, itu banyaknya 44 setan. Dan itu hanya induk-induknya, jadi bukan termasuk turunan. Jadi nggak termasuk setan yang di daerah ini namanya berbeda dari daerah lain, tapi ternyata sama tuh enggak. Jadi 44 tipe setan di Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya film Amerika, mereka punya vampir, mereka punya zombie, mereka punya ada beberapa lagi lah yang mungkin kalau kita pakai jaring hitungnya nggak selesai. Tapi kalau Indonesia itu 44. Nggak termasuk politikus korup ya, setan juga. Tapi setan benerannya aja itu udah banyak sekali. Jadi Indonesia pertama dia punya perbendaharaan persetanan yang tinggi, baik dari urban legend, folklore, mitologi dan sebagainya. Dan yang paling penting juga orang Indonesia itu sangat dekat dengan hal-hal supernatural bahkan di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau misalnya kita ke negara yang lebih maju, mungkin kalau misalnya ada orang mengaku dia bisa melihat hantu, dia mungkin akan dipertanyakan kewarasannya gitu. Nah kalau di Indonesia kan biasa kan kita menemukan banyak sekali orang yang setiap hari mengaku bisa melihat hantu, punya mata ketiga dan sebagainya. Malah dianggap sebagai orang yang punya kelebihan dan biasanya dijadikan bahan bagi orang tersebut untuk membuka percakapan atau dia bisa lebih punya banyak teman karena teman-teman yang berteman dengan dia mau diperlihatkan atau dikasih tahu bahwa di rumahnya ada apa gitu. Kan kita sering melihat bahwa ada orang yang bilang kayaknya di rumah kamu ada penghuninya, ada segala macam. Nah kalau di negara maju kan mungkin dianggap orang yang kurang waras ya. Kalau di sini kan biasa. Jadi dua hal tadi, perbendaharaan Indonesia yang tinggi sekali soal karakter dan cerita tentang setan atau hantu, ditambah memang kepercayaan orang Indonesia yang sangat dekat dengan dunia supernatural dalam kehidupan sehari-hari bahkan sampai saat ini, itu menjadikan film horor di Indonesia sangat tinggi demand-nya dan akan selalu memiliki pasar yang tinggi. Gitu. Karena secara kultur itu sudah ada. Betul. Konsumen dalam kutip tradisional. Saya ingat ada mainan anak-anak, gambar itu. Itu isinya daftar-daftar setan semuanya. Ada 50 kopi gambar itu semuanya setan. Kemudian ada buku dalam bahasa Jawa kebetulan. Itu yang mengupas hantu-hantu di tanah Jawa. Jembatan ini penjaganya siapa? Itu di tanah Jawa, ada bukunya dalam bahasa Jawa. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media sosial, itu hanya seperberapanya, terlalu kecil itu. Jadi apa yang dikatakan Bung Joko tadi, itu benar kita punya basic kultur perhantuan. Saya nggak berani bilang setan. Saya ada hubungan dengan lain. Nah seperti itu. Saya juga teringat Bentara Budaya itu belum lama memamerkan
Setan-setan. Kalau mereka istilahnya makhluk supernatural Halo, dari supernatural. Jepang. Ya. Itu kurang lebih seperti digambarkan Bung Joko tadi. Mm-mm. Bagaimana makhluk-makhluk itu Mm-mm. hidup di dalam masyarakat, kemudian ditarik di dalam pop culture. Yang dilakukan Bung Joko itu kira-kira seperti itu. Apakah benar seperti itu? Artinya menarik apa yang menakutkan orang, jumlah setan-setan tadi, menjadi budaya pop seperti itu. Iya, karena memang sebenarnya kalau kita bicara soal budaya pop, setan atau hantu yang masuk dalam kepustakaan perhantuan di Indonesia sudah masuk ke budaya pop culture, sudah selalu ada di situ gitu. Yang saya lakukan adalah meletakkan mereka dalam penceritaan yang lebih aksesibel. Kalau mungkin dulu film horor sangat segmented, walaupun horor disukai oleh banyak orang, orang percaya dengan hal-hal yang berbau supernatural secara umum, secara meluas. Cuman mungkin dari segi penceritaannya masih belum aksesibel gitu. Nah, yang ingin saya lakukan dengan film-film horor yang saya lakukan adalah, yang saya buat adalah membuat film horor dengan cara penceritaan yang bisa diakses oleh banyak orang, lebih modern. Jadi bukan saja untuk orang yang percaya dengan hal-hal yang bau supernatural, tapi juga orang-orang yang suka film, publik in general gitu. Jadi membuka pasar lebih luas lagi. Sekarang kita mau bicara soal Pengabdi Setan. Iya. Kita tahu film ini merupakan versi ulang buat, remake Ya. dari yang sudah ada tahun 81 kalau nggak salah ya. 81, ya. Dan itu punyanya Rapi. Ini Rapi Films ya. Apa yang dilakukan Bung Joko untuk meletakkan film yang sudah hampir 40 tahun, malah lebih 40 tahun yang lalu itu di dalam konteks masyarakat hari ini. Pasti berbeda latar belakang sosialnya, segala macam beda. Ya, berbeda. Jadi sebagai latar belakang, film Pengabdi Setan tahun 81 itu adalah salah satu film yang sangat besar dampaknya bagi saya. Jadi saya menonton film itu ketika saya umur 7 tahun, masih kecil, di bioskop, jalan kaki pada waktu itu karena... Bioskop mana? Remaja Teater. Jadi ada bioskop di Medan, saya lahir dan besar di Medan. Ada bioskop namanya Remaja Teater. Remaja Teater ini adalah bioskop rakyat. Jadi bioskop yang bukan untuk orang-orang yang punya uang. Bioskopnya biasanya menayangkan film itu telat, kayak 6 bulan, setahun, bahkan 2 tahun baru diputar. Gitu. Second run mungkin ya. Kayaknya third run, fourth run, fifth run. Terus ada juga matinee show setiap jam 9 pagi, hari Minggu. Nah, saya pada waktu itu selalu mengunjungi bioskop Remaja Teater ini sejak umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun itu saya jalan, mungkin harus jalan selama 45 menit ya jalan kaki. Kadang-kadang kalau misalnya punya uang, ngumpulin uang dari uang jajan, saya bakal beli tiket 100 rupiah pada waktu itu. Kalau hari Minggu matinee show, kalau hari biasa bisa 200. Kalau tidak punya uang, saya ngintip dari ruang ventilasi, dari ruang ventilasi. Karena zaman dulu nggak pakai AC kan, pakai kipas angin. Jadi ada ruang ventilasi, ada jendela ventilasi yang panjang-panjang gitu di bawah. Itu kebetulan di bawah deket tanah. Dan kalau misalnya kita ngintip tuh dapat sekitar kayak 3/4 layar gitu, walaupun nggak semuanya tapi bisa nonton. Jadi 2 cara itu saya menonton film. Nah kebetulan Pengabdi Setan itu saya nonton pada suatu hari Minggu matinee show jam 9 pagi, keluarnya jam 11 pagi, dan itu keluarnya saya ini gemeter gitu ya. Tapi gemeternya tuh gemeter, film tadi serem banget, tapi kok pengen nonton lagi ya. Iya. Dan film Pengabdi Setan itu adalah salah satu film yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya dan membuat salah satu alasan kenapa saya ingin menjadi filmmaker gitu, jadi sineas, karena saya berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat powerful sekali kan, sesuatu yang ditonton oleh orang sampai bisa teringat selama bertahun-tahun secara detail, dan efeknya menonton dalam bioskop pada waktu itu ketakutan masih terasa, itu powerful sekali. Dan saya berpikir kalau misalnya saya bisa membuat sesuatu seperti itu, film yang bisa memberikan efek seperti itu kepada penonton, kayaknya itu sangat mengasyikkan lah gitu. Akhirnya
ketika saya mulai jadi seorang sutradara tahun 2005 itu sudah muncul keinginan untuk nanti ketika saya sudah bisa membuat film, karena film horor itu spesial dalam hati saya. Saya besar dengan film horor. Kepingin bikin film horor tapi nggak pengen bikin film horor ketika saya merasa kemampuan bikin film saya belum mumpuni gitu. Jadi sejak tahun 2005 saya bikin film, saya sudah punya keinginan untuk berbuat sesuatu film horor, tapi saya belum berani bikin karena saya merasa belum cukup pintar untuk bikin film horor. Akhirnya beberapa tahun setelah saya mulai bikin film, saya berpikir kalau misalnya saya memberikan penghormatan kepada film yang telah menginspirasi saya, yaitu Pengabdi Setan, akan jadi sesuatu yang sangat membahagiakan gitu. Jadi sekitar tahun 2007-2008 saya punya planning untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan Pengabdi Setan 1. Jadi sejak awal saya ingin membuat Pengabdi Setan yang akhirnya ditayangkan tahun 2017 itu bukan sebagai buat ulang atau remake. Karena saya merasa bahwa film Pengabdi Setan yang pertama itu adalah film yang buat saya sempurna. Jadi saya tidak ingin menggantikannya. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah membuat pendamping atau companion. Sehingga baik cerita, karakter, setting, dan semuanya dalam film 2017 itu bukan merupakan remake dari film Pengabdi Setan yang pertama tahun 81. Tapi saya ambil jiwanya, saya ambil model karakternya, ada ibu, ada bapak, ada anak. Iya, karena namanya beda itu ya. Namanya beda. Ya. Kalau di film yang lama Rita ini Rini. Ini ya. Kalau yang dulu Tommy ini Tony. Ya. Gitu. Jadi ingin memberikan penghormatan sehingga ketika orang menonton film Pengabdi Setan yang saya buat, orang bisa ingat dengan Pengabdi Setan yang satu tapi beda cerita. Yeah. Gitu. Jadi setelah saya membuat ceritanya secara lengkap ya satu jagat. Jadi ketika saya mulai membuat cerita Pengabdi Setan di awal karir saya itu bukan hanya untuk film Pengabdi Setan 1 tahun 2017 tapi satu jalinan cerita yang akan diceritakan dalam beberapa film. Yeah. Yang dilanjutkan tahun ini di film Pengabdi Setan 2. Yeah. Jadi sejak awal memang Pengabdi Setan versi saya itu adalah film Pengabdi Setan yang memang merupakan bagian dari sebuah jalinan penceritaan yang dimaksudkan untuk diceritakan dalam beberapa installment, beberapa film gitu. Saya jadi tertarik karena ternyata ini hubungannya itu lebih ke personal. Ya. Pengalaman personal seorang moviegoers, masih kecil pula, Iya. bandel banget anak itu. Dan kemudian itu terbawa sampai dewasa dan diwujudkan di dalam versi lain yang bukan remake ya, tapi lebih sebuah interpretasi. Interpretasi atas pengalaman menonton. Iya, betul. Ya, oke, seperti itu. Ada hal yang menarik di film itu. Beberapa adegan, saya tidak mengatakan meniru, tapi terpengaruh menurut saya. Poltergeist. Itu waktu televisi masih bunyi. Meskipun tidak ada hubungannya. Terus kemudian lokasi itu bekas kuburan. Kuburan. Kalau di Poltergeist kan itu kan kuburan muncul semuanya. Itu ada hubungannya atau tidak ada? Film Pengabdi Setan 2 itu inspirasinya ada beberapa film. Yang pertama itu Don't Look Now tahun 73-74 Nicholas Roeg. Itu bercerita tentang orang yang mendapatkan vision tentang kematiannya. Jadi dia beberapa saat sebelum meninggal mendapatkan vision tentang bagaimana dia mati dan film itu berkisah tentang kesedihan karena kehilangan seseorang gitu. Itu satu. Kemudian ada film Texas Chainsaw Massacre. Wah, keris. Yang diambil sebagai inspirasi adalah sound dan kamera. Jadi kamera dalam film Pengabdi Setan itu adalah inspirasi dari Texas Chainsaw Massacre. Sound dari, bahkan Texas Chainsaw Massacre itu bukan filmnya yang memberikan inspirasi. Walaupun Texas Chainsaw Massacre tentunya memberikan inspirasi, beberapa film saya juga ngambil dari situ. Tapi ada satu promo dari film Texas Chainsaw Massacre
yang melibatkan kamera dan sebuah sound. Dan itu ketika saya dengar pertama kali, ketika saya kecil, itu nggak bisa saya hilangkan dalam kepala saya. Dan akhirnya ketika film Pengabdi Setan 2, saya meminta kepada music director saya, Agi Narotama, untuk mencari soundnya yang cocok, yang sama. Sound dari shutter kamera itu, yang ting gitu. Setelah kita cari ternyata itu bukan sound dari kamera lama karena nggak sesuai. Akhirnya kita mendapatkan sound yang mirip itu dari sebuah alat musik kuno dari Tibet yang terbuat dari tulang manusia yang namanya kangling. Jadi itu kita gunakan soundnya untuk suara kamera. Gitu. Itu adegan mengerikan loh pas suara itu. Ya itu karena memang soundnya dari sound tulang manusia. Tulang manusia yang ditiup. Gitu, itu betul-betul kayak merinding, sekarangnya cuma banyak merinding. Terus ada satu penghormatan untuk, jadi semua film-film saya itu selalu berisi penghormatan terhadap film-film yang sangat saya suka, penghormatan saya kepada film-filmmaker. Satu lagi ada seorang filmmaker yang sangat saya hormati sekali, namanya Ruggero Deodato. Jadi ketika saya berumur 8 tahun, saya menonton sebuah film yang berjudul Raiders from Atlantis atau Atlantis Inferno. Judulnya banyak, tapi lebih dikenal sebagai Raiders from Atlantis. Adegannya adalah seseorang yang digantung dan kakinya itu memukul mesin musik. Dan ada suara yang looping dari mesin musik tersebut, yang akhirnya saya gunakan di film Pengabdi Setan 2 dengan izin beliau gitu. Jadi saya minta izin kepada Ruggero Deodato dan akhirnya saya tampilkan di situ. Beberapa influence lagi atau inspirasi dari film Pengabdi Setan 2 itu adalah film-film dari Lucio Fulci. Nah, film-film Lucio Fulci ini adalah filmmaker, dia seorang filmmaker dari Italia yang membuat film horor dari awal tahun 70-an sampai 80-an. Dan ada beberapa shot yang saya ambil dari film beliau, salah satunya adalah Zombie. Itu adegan pocong yang kena foto, terus ada Megat Belatung itu adalah penghormatan untuk film Zombie dari Lucio Fulci. Tapi kalau Poltergeist kebetulan berarti enggak ya. Banyak film yang saya tampilkan di Pengabdi Setan 2, tapi Poltergeist sih enggak. It's a great movie, I love it. Tapi kebetulan kalau itu. Beberapa adegan yang saya sukai, salah satunya bagaimana seorang Joko Anwar ini menipu, memain-mainkan emosi penonton. Maksudnya menakut-nakuti, tetapi malah yang muncul itu sesuatu yang bisa membuat orang tertawa. Ini susah. Jadi antara takut dan tertawa itu tipis sekali bedanya. Itu waktu adegan siapa tokoh itu, salah satu orang sedang masuk meninjau ke kamar, Pak Ustadz keluar, dan dia merasa ditinggalkan sama Pak Ustadz. Penonton itu sudah takut menunggu apa yang terjadi di depan pintu. Ketika muncul seseorang, itu ada dua reaksi yang saya tangkap di dalam 2 kali menonton. Yang satu teriak, yang satu ketawa. Itu secara sadar memang dirancang adegan itu. Iya, jadi sebenarnya ketakutan dan menjerit, ketakutan dan tertawa itu nggak jauh berbeda. Itu dua hal yang saling complementary to each other. Jadi kalau misalnya kita menghabiskan waktu dalam film horor dengan menjerit, itu tidak akan ada istirahatnya. Sama halnya dengan kegiatan lain di dunia ini, kita butuh istirahat. Dan istirahat itu harus dilakukan kalau film horor, saya percaya, dengan tertawa, adegan lucu gitu. Tapi tentunya harus dilakukan dengan penuh cita rasa ya, bukan sekedar slapstick. Dalam Pengabdi Setan 2 itu sudah dirancang bahwa orang akan bisa melepaskan ketakutan mereka dalam adegan-adegan yang humoris gitu. Dan itu memang dari awal sudah direncanakan ada dalam film Pengabdi Setan 2. Walaupun memang di beberapa adegan kita bikin orang bingung. Karena ketika mereka akan tertawa, tiba-tiba muncul sesuatu yang
Misalnya ketika mati lampu yang pertama kan ada Iya. dialog yang lucu, orang mau ketawa tapi ternyata ada suaranya. Jadi Iya. kalau kita mendesain wahana, misalnya roller coaster, itu mungkin kita bilang unexpected turn. Turn, Gitu. Jadi ketika orang merasa, oh ini safe, kita bakal datar, relnya ternyata tiba-tiba jatuh. Gitu. Oke. Jadi saya mendesain Pengabdi Setan 2 itu seperti saya kalau diberi tugas untuk mendesain sebuah track roller coaster. Gitu. Kalau saya perhatikan tempo yang diberikan, waktu yang diberikan untuk adegan-adegan yang dirancang kira-kira akan menggertak penonton, itu saya lihat tertata ya, tertata. Sekian menit, jadi penonton itu dibuat seperti dipagari oleh katakanlah itu sesuatu yang bisa mengagetkan orang. Salah satunya tempat sampah, tempat buang sampah itu ya. Itu kan beberapa kali keluar. Pertama si anak kecil itu, ketika ngetok-ngetok dan keluar, ketika si cewek yang selalu pakai celana pendek itu, nah itu masuk. Itu intensitasnya berbeda, intensitasnya, dan itu dalam waktu yang tertata sehingga ketakutan orang itu sudah disiapkan. Saya mengharap intensitasnya itu pasti lebih besar. Nah, bagaimana merancang, menata ini? Jadi film horor itu tadi di awal saya bilang bahwa saya nggak berani di awal karir saya bikin film horor karena film horor itu lebih sulit dibuat dari banyak genre lain. Lebih sulitnya di mana sebelum berlanjut? Lebih sulitnya peminat film horor, penonton film horor itu sudah tahu bahasa film horor. Jadi kalau kita ngomongin film drama itu mungkin kita bebas bercerita. Tapi kalau film horor ada yang namanya tropes atau kebiasaan dalam bercerita dalam film horor. Itu peminat film horor sudah paham. Jadi bagaimana kita tetap bisa membuat mereka entertained, amused, menonton film kita, sedangkan mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah paham cara bercerita dalam film horor seperti apa. Jadi yang saya lakukan adalah bermain dengan ekspektasi mereka. Kadang-kadang saya berikan, kadang-kadang nggak saya berikan. Jadi mereka bingung. Benar. Karena kalau misal dari awal polanya sudah terbaca, pasti abis ini ada ini, ternyata benar kan? Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ketika mereka pasti ini, oh bukan ding. Itu yang saya sebut Joko Anwar itu memain-mainkan emosi penonton, gitu kan? Memainkan emosi penonton. Ketika orang siap ketawa, siap takut, tetapi malah dibikin ketawa. Ada jebakan-jebakan seperti itu, yang Anda sebut sebagai tikungan-tikungan seperti roller coaster. Dan memang banyak orang berpikir gini, banyak filmmaker yang tadinya nggak suka film horor, nggak pernah bikin film horor, tiba-tiba karena melihat film horor quote unquote lebih gampang sukses, lebih gampang laku, mereka berpikir kayaknya aku mau bikin film horor. Dan ternyata gagal karena memang bikin film horor itu lebih susah. Karena pertama tadi yang saya omongin, kita berbicara dengan bagaimana bermain-main kayak dancing around people expectation. Jadi kita bercerita, menjalankan plot itu seperti kita dance gitu. Kalau kita menang orang dance, bisa ketika kita melihat orang berdansa, bisa indah ketika gerakannya itu rutin, mereka sudah paham tapi indah. Atau tiba-tiba sesuatu dilakukan tanpa mereka expect, mereka harapkan gitu. Jadi bermain-main dengan ekspektasi dari penonton. Yang kedua, dari segi teknis susah. Karena kita membuat adegan seram itu kita akan melibatkan banyak sekali koordinasi teknis dari segala departemen. Sinematografi, art director, musik, visual effect, makeup, kostum dan sebagainya. Jadi kita sebagai sutradara harus bisa menjadi koordinator atau dirijen yang baik untuk menyatukan semua elemen ini menjadi sesuatu adegan yang berhasil menyampaikan adegan seram tadi. Jadi secara teknis lebih susah dan secara bermain-main dengan ekspektasi penonton juga harus lebih cerdas. Gitu. Nah, kalau kita merunut karir Bung Joko Anwar, pertama kali kita mengenal nama seorang Joko Anwar itu di Janji Joni.
Waktu itu secara pribadi saya tidak menyangka kalau seorang Joko Anwar yang bikin Janji Joni itu dan kemudian A Copy of My Mind, katakanlah seperti itu, tiba-tiba muncul horor gitu loh. Waktu itu saya berasumsi cari pasar aja. Kebetulan Rapi Film itu gudangnya film horor. Saya pikir seperti itu. Nah, ternyata memang itu sudah ditabung dari kecil. Nah, bisa diceritakan sebenarnya ketika mulai awal karir dan katakanlah in the middle ya, dari 2005, katakanlah 2015, seperti itu. Kok terlalu lama memunculkan si horor ini? Sejak tahun 2010 ya, kalau nggak salah, itu saya mulai menteror Rapi Films. Oke, 2010. Ya, Oke. 2010. Jadi Ya. saya tahu pemilik rights dari Pengabdi Setan ini adalah Rapi Films. Setiap kali saya bertemu dengan Pak Sunil Samtani dan Pak Gop Samtani, ya. saya selalu bilang, Pak, lagi sibuk apa? Oke. Oh, lagi sibuk bikin ini. Pengabdi Setan nanti bakal dibikin ulang nggak Pak? Gitu. Oh, masih belum. Nanti saya ya Pak, kalau misalnya mau bikin ulang saya yang mau ya. Mereka, oh oke gitu. Tentunya mereka nggak percaya dengan saya karena film pertama saya Janji Joni, komedi. Film kedua saya Kala, yang mishap genre yang nggak jelas genrenya apa. Pintu Telarang film ketiga, film suspense thriller bisa dibilang masih indie art house gitu. Jadi tentunya mereka nggak berpikir Joko Anwar adalah kandidat yang bagus untuk membuat film komersial. Nggak menyerah, setiap ketemu selalu minta, Pak saya yang bikin ya Pengabdi Setan. Iya tapi kita belum ada rencana nih gitu. Kemudian saya meminta tolong kepada teman-teman saya yang bekerja dengan Rapi Film pada saat itu untuk ngomong ke mereka. Dari mulai Monty Tiwa, Raku Prianto, bilang, lagi kerja sama Rapi Film ya? Iya, tolong bilangin dong gue mau bikin Pengabdi Setan gitu. Jadi teror langsung, teror melalui teman-teman saya. Dan setiap kali ada wartawan bertanya, Bang Joko sekarang lagi sibuk apa? Ya lagi sibuk persiapan film aja. Masih belum tahu sih mau project apa, tapi saya tahu mau bikin film apa. Yang saya pengen banget apa? Pengabdi Setan. Nggak cukup dari situ, saya setiap kali bikin film pendek kan dulu saya juga mengerjakan iklan. Kalau misalnya saya diminta untuk bikin iklan, saya bilang boleh nggak saya bikin film pendek? Boleh. Boleh nggak saya bikin film horor? Mereka bilang boleh. Jadi saya bikin beberapa film pendek horor yang nantinya akan saya jadikan untuk alat bukti ke Rapi Film saya bisa bikin film horor. Jadi ada film pendek saya untuk sebuah iklan dari perusahaan provider telekomunikasi, 1 menit judulnya Jangan Kedip, itu film horor yang dibintangi oleh Asmara Abigail. Kemudian ada film pendek pada waktu itu untuk sebuah platform, pemainnya juga Asmara Abigail, itu basically tentang Pengabdi Setan karena ngomongin pocong Pengabdi Setan. Dan tetap ketika saya ditanya sama wartawan, pengen bikin film apa? Saya lagi bikin film pendek. Oh iya, kenapa bikin film pendek ini? Ya ini inspirasi dari film Pengabdi Setan. Jadi karena dibombardir dengan banyak sekali teror dari saya, Rapi Film akhirnya Pak Gop Santani menghubungi, bilang ke Pak Sunil, bilang, kenapa setiap kali saya baca koran saya selalu ketemu Joko Anwar ngomongin Pengabdi Setan, dan kalau ketemu saya juga selalu menteror saya dengan Pengabdi Setan. Coba panggil deh ke sini, saya pengen dengar dia mau ngapain gitu. Pada waktu itu Rapi Film ternyata memang sudah ada rencana untuk membuat remake dari Pengabdi Setan dengan sutradara lain. Jadi akhirnya Pak Sunil nelpon saya, Joko boleh datang nggak ke kantor? Oh boleh Pak gitu. Ada apa ya Pak? Kamu masih tertarik nggak untuk Pengabdi Setan? Ya of course, ya of course. Please come, we want to hear your idea gitu. Saya datang, ketemu sama Pak Sunil dan Pak Gop, mereka bilang, Pak Gop bilang, ini kemanapun saya pergi selalu ketemu teror Joko Anwar nih Pengabdi Setan. Coba, what do you want to do kalau misalnya kamu diberikan Pengabdi Setan untuk membuat ulang, apa yang akan kamu lakukan gitu. Oke, saya bilang. Saya ceritakan cerita saya. Kemudian 3 hari kemudian saya kasih skripnya. Dan mereka bilang, let's do it. Gitu. Dengan resiko pada saat itu kan saya belum pernah membuat film horor kan. Belum pernah membuat film horor dan
film-film saya masih dianggap sebagai film festival. Oke. Tapi dengan pada waktu itu saya datang dan saya suka membawa film-film pendek saya akan membuat film Pengabdi Setan dengan cerita seperti ini dan ini bukti saya bisa membuat film horor. Ya. Dan mereka bilang, oke, let's do it. Jadi ini sumpah sudah terpenuhi. Sumpah sudah terpenuhi. Janji Joko juga sudah ditepatin. Jadi 10 tahun saya mengejar, Ya. sekitar 10 tahun lah. Dan mengejar, menteror. menteror mereka. Sampai akhirnya syuting dan rilis Ya. tahun 2017. Oke, sekarang kita sedikit berganti topik. Kalau kita menyimak, kebetulan tadi ngomongin Rapi Film. Rapi Film itu kan punya Susana ya, dalam tanda kutip. Susana itu saya hitung-hitung dari tahun 70-an itu sudah bikin 20 lebih, 20 something lah, 20 something film horor. Nah, yang menarik dari Susana dan juga film horor, mengapa sosok perempuan itu sangat laku sebagai film horor. Apakah itu karena pesona fisik, raga, yang dalam tanda kutip itu memang cukup menonjol di dalam film, nilai hiburannya tinggi, atau memang horor itu juga akan lebih kuat jika menampilkan sosok pusat horornya itu perempuan. Kalau di film Pengabdi Setan yang pertama dan kedua itu memang saya mengedepankan konsep perempuan sebagai ibu. Oke. Jadi perempuan itu sangat dekat di society kita sebagai sosok yang melindungi, mengayomi. Karena kita dibesarkan, dirawat oleh ibu. Ibu, perempuan itu seharusnya jadi sosok yang ngemong. Betul. Ketika sosok yang seharusnya jadi sosok yang ngemong tadi dijadikan sosok yang berbahaya, itu lebih dangerous, lebih memberikan efek ketakutan yang lebih ketimbang bapak gitu. Bapak secara reputasi, bapak kan lebih keras, lebih punya tendensi untuk keras kepada anaknya. Jadi itu disebut di film di Pengabdi Setan disebut juga tuh berkali-kali itu. Ya, jadi ketika bapak jadi karakter yang menakutkan dalam film horor, ya udah, memang itu bapak biasa yang menakutkan. Tapi kalau memang peran dia ya di alam. Misalnya ibu kan biasanya mengayomi. Betul. Ibu Pertiwi, Dewi Sri semuanya ibu. Ya, sini ibu lindungi kamu. Tapi ketika sosok yang melindungi ini jadi sesosok yang malah menteror, itu lebih menakutkan. Lebih bahaya. Jadi kenapa perempuan biasanya jadi banyak sekali ya sering ya, nggak selamanya, tapi selalu sering menjadi karakter yang menakutkan dalam film horor itu. Karena itu ya. Itu alasannya. Ya. Ada dua hal yang sangat paradoks ya. Di satu sisi welas asih, penuh kasih, tapi di sisi lain juga yang sebaliknya ya, serba menteror. Ya, tapi ada sesuatu yang dirahasiakan dari film Pengabdi Setan, jagat penceritaan Pengabdi Setan ini. Ya. Yang akan membuktikan sebaliknya. Saya nggak bisa bilang apa itu sebaliknya dari yang saya katakan tadi, tapi saya suka bermain-main dengan sesuatu yang sudah jadi kepercayaan orang, termasuk paradigma dari film horor, dan saya senang memutarbalikkan meja. Apakah itu nanti akan dijawab di sequel ketiga? Ya, kita tunggu loh ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada pandangan yang mengatakan bahwa film itu refleksi masyarakatnya, kondisi masyarakatnya. Ya. Ketika film horor ini muncul, itu dianggap atau ada yang memandangnya itu sebagai merupakan pengaruh dari lingkungan sosialnya. Ada kekerasan, ada apa. Saya sendiri tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, sebagai sinias, Bung Joko memandang pendapat itu bagaimana? Ya itu benar, karena filmmaker, sinias kan juga bagian dari masyarakat. Oke. Jadi saya sebagai sinias, saya hidup di masyarakat, bagian dari masyarakat, dan merasakan apa yang sedang terjadi, baik itu di lingkungan kecil, di lingkungan tempat tinggal saya, kemudian kota, mungkin provinsi, mungkin Indonesia, atau mungkin dunia, dan
walaupun saya seperti saya bilang tadi bikin film horor untuk memberikan sensasi menonton yang mengasihkan kepada penonton, tapi kan mau tidak mau yang saya lakukan ketika saya bercerita dalam film horor pun itu akan membawa sedikit banyak apa yang sedang saya rasakan, kegelisahan saya dalam society. Yeah. Sehingga film horor ya sama halnya dengan film-film lain juga merupakan refleksi dari situasi masyarakat. Oke. Terutama misalnya ini sesuatu juga yang jarang saya katakan, walaupun misalnya saya bikin film horor, saya ingin penonton merasakan sensasi menonton film horor, tapi semua film saya sifatnya personal. Pandangan saya terhadap patriarki, pandangan saya terhadap society dan bagaimana represi terhadap perempuan dan anak itu selalu ada dalam film-film yang saya buat, termasuk film Pengabdi Setan 1 dan 2. Oke. Dan tentunya ini tidak berada di depan, itu ada di belakang. Artinya kalau misalnya orang menonton film Pengabdi Setan 2, mereka menginginkan roller coaster, scare element, scare factor, itu akan mereka bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya mereka mau menggali lebih dalam tentang karakter dan hubungannya dengan society, masyarakat pada saat ini, itu sangat relevan sekali. Gitu. Yeah. Jadi buat semua orang. Pengabdi Setan 2 ini sudah mendekati merangkak ke 7 juta. Ya. 6 sekian, ya 6 sekian. Jalan terus. Sebuah lompatan yang luar biasa, mengingat Pengabdi Setan yang pertama itu 4, sekian juta. Luar biasa pencapaian Joko Anwar di dalam meraih penonton. Artinya dia bisa berkomunikasi dengan bahasa filmnya, dalam hal ini horor, yang melebihi dalam hal perayaan jumlah penonton, itu film-film bergenre lain dari Joko Anwar, seperti itu. Mungkin mengingat kerjasamanya dengan Rapi juga, yang punya banyak stok film horor, dari Susana dan sebagainya. Apakah kira-kira sudah ada rencana ke sana? Film-film yang saya buat itu tidak pernah diarahkan oleh pasar, tidak pernah diarahkan oleh kepentingan perusahaan. Film-film yang saya buat selalu merupakan cara saya mengekspresikan apa yang ingin saya ceritakan. Apakah cuman kisah, apakah kegelisahan. Jadi kalau tawaran banyak sekali ya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Tapi saya memilih cerita yang ingin saya ceritakan adalah cerita saya sendiri. Jadi sampai saat ini saya bahkan kayak Pengabdi Setan juga bukan cerita yang saya ambil dari cerita lama, tapi saya ambil dari cerita saya sendiri. Jadi sampai saat ini masih belum ada perubahan rencana untuk karir saya. Jadi saya sudah merencanakan karir saya sejak awal saya bikin film. Film pertama sampai film terakhir seperti apa yang mau saya lakukan sudah ada rencananya dan sejauh ini masih on the right track. Belum ada perubahan. Saya ingin tanya, Joko Anwar mau bikin apa lagi sih? Next ada project science fiction, tapi nggak di Indonesia. Ada satu project di LA. Oke. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah mulai persiapan dan syuting. Sudah punya bekal Gundala kan ya? Gundala bukan science fiction ya. Oh, ini benar-benar science fiction, sci-fi. Tapi tidak di sini. Basicnya bisa kasih bocoran. Tokohnya siapa, tentang apa? Tokohnya siapa nggak bisa, nanti saya dipecat. Oke. Ini menyangkut rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Tapi seperti yang sudah diumumkan, ini adalah project Hollywood saya yang pertama dengan production company Village Roadshow yang terakhir bikin Matrix dan sebagainya. Kita sudah cukup lama berbincang-bincang dengan Joko Anwar dan kita mengucapkan selamat karena secara perolehan penonton sudah 6 sekian juta, sebuah pencapaian untuk film Indonesia. Ternyata penonton kita masih setia dan mencintai film Indonesia. Terbukti dari Pengabdi Setan yang kedua. Demikian tadi kita sudah berhoror-horor mengobrol dengan Bung Joko Anwar dan teman-teman sahabat Bentara juga bisa menyimak tayangan podcast Bentara Budaya lewat channel YouTube dan Spotify. Oke.
Terima kasih Bung Joko. Terima kasih Mas Dan An. salam budaya. Salam budaya.